Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Jul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara para pendengar yang berbahagia, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih menghidupkan, mengingatkan kita sampai hari ini, jam ini, menit ini, dan detik ini. Sehat jasmaniah, sehat rohaniah, dan bahagia dunia dan akhirat. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang baik, yang bagus, yang tidak ada tandingan banding dari generasi ke generasi, sehingga dia telah diangkat sebagai contoh teladan oleh Allah di atas dunia ini. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya dalam diri Muhammad itu sudah ada teladan yang indah, yang baik. Saudara-saudara yang berbahagia, yang sebetulnya manusia itu tidak mempunyai kekuatan daya apa-apanya, tapi kekuatan roh, jiwa, iman yang ada pada manusia itu sendiri. Walaupun demikian, fisik manusia ini juga kuat, bisa bertahan dengan alat-alat teknologi yang modern. Bisa agak lama dalam laut, bisa lama di udara. Ya, itu kekuatan. Sedangkan Nabi Muhammad, ya, yang sebetulnya, yang sebenarnya adalah kekuatan dari yang gaib itu sendiri. Dalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus menembus 7 langit, ya, sampai dia ke Sidratul Muntaha, Arsy, tempat singa sana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan ini sebenarnya tidak terjangkau oleh manusia dengan akal. Memang dengan iman yang penuh, keyakinan yang mantap,
disitulah bisa menerimanya Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kalau kita perhatikan semua yang ada di langit, semua ada yang di bumi, semuanya digerakkan dari yang satu. Sebab Allah yang mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi. Yudabbiru amra minas sama'i. Allah yang mengatur semua urusan dari langit sampai ke bumi. Diatur dari yang satu. Memang beginilah sunnatullah yang ada dalam ini. Tentang perjalanan Isra dan Mi'raj ini, ya itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Mulai detik awal Nabi hadir ke atas dunia ini, setelah perjalanan panjang, tentu dari kaum Mekah waktu penduduk desa itu tidak meyakini, tidak bisa percaya. Modal untuk percaya itu tidak ada. Sebenarnya modalnya ya adalah iman. Sebab dalam ajaran Al-Quran dan hadis itu ada yang bisa diterima oleh akal, ada yang bisa diterima oleh iman. Sedangkan perjalanan begitu jauh itu harus diterima dengan keimanan yang mantap. Begitu pula lah hari ini manusia. Ada yang berpikir dengan akal saja, ada yang berpikir lebih jauh, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang percaya kepada yang gaib, walaupun yang gaib itu tidak nampak dan tidak kelihatan, tapi harus diimani. Saudara-saudara para pendengar video yang berbahagia, kenapa perjalanan itu di malam hari? Ya, di malam hari itu adalah disitulah konsentrasi muncul, seperti orang yang salat tahajud di malam hari. Nah, disitulah munculnya konsentrasi heningnya dalam perjalanan agar tidak ada gangguan. Saudara-saudara yang berbahagia, memang kalau kita lihat apa naik, ya kita naik ke atas, ya berarti naik itu ke atas. Di manusia, kata ulama-ulama, manusia harus hidup dengan berilmu, pengetahuan. Jadi orang yang tidak punya ilmu, dia tidak akan terangkat derajatnya, ya. Tapi ilmu, sekedar ilmu saja, ya, tanpa ada iman, juga manusia ini akan jahat, akan bersifat, bertingkah yang tidak sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Untuk itu, ya terangkatlah sama derajat orang beriman, berilmu. Ya rafa'allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Ya, itulah ayat yang ada. Jadi manusia ini tertinggal daripada generasi-generasi lain. Ya, kadang-kadang imannya kuat, tinggi, ilmunya tidak ada. Ada pula ilmunya tinggi, ya, tapi imannya tidak ada. Juga tidak bermanfaat.
yang bersifat sementara dan bersifat asing. Jadi Nabi Muhammad ya sebenarnya diperjalankan dengan kekuasaan dan kebesaran. Sebab Allah melihatkan sebahagian dari tanda-tanda kebesaran. Allah Akbar. Jadi kekuasaan Allah ini meliputi langit dan meliputi bumi. Memang tidak bisa dicerna oleh akal pikiran, harus dengan kekuatan iman. Betapa dia ya melalui langit berlapis-lapis kayak dengan kecepatan cahaya. Itu adalah perhitungan manusia. Ada 3 jam, 4 jam. Tapi perhitungan Allah itu. Jadilah, maka terjadilah aja langsung aja dia di satu tempat kan tadi. Satu tempat tidak menempuh atau tidak memakai angka-angka. Kalau Allah berkehendak ya, 1 detik itu adalah perhitungan manusia saja. La ilaha illallah, Allahu Akbar, subhanallah. Ya, saudara-saudara yang berhadir, memang sekarang tiap tahun orang memperingati suatu hari yang bersejarah Isra Mi'raj, baik di kota maupun di kampung-kampung. Tapi karena inti patinya tidak terbawa dalam kehidupan. Kenapa tidak terbawa? Ya karena umat Islam banyak yang tidak belajar akal itu sendiri, tidak belajar ajaran Islam itu sendiri. Jadi tidak ada perubahan. Perubahan itu akan terjadi adalah manusia Muslim belajar Al-Quran. Itulah akan terjadinya perubahan. Bagaimana manusia merelevansikan hidupnya dengan Al-Quran. Nah, dia tidak mengerti apa Al-Quran itu. Bagaimana faedah, bagaimana kekuatan, apa guna diturunkan, apa guna pelajaran-pelajaran Al-Quran. Ya pelajaran-pelajaran itu bisa diterima bagi orang-orang yang bertakwa, bisa melihat kebesaran dan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula di Israel, intinya adalah salat kan, menyebut salat. Ya, salat sekarang salat ya, jadi perilakunya tidak ada perubahan. Salatnya belum didasari dengan wahyu itu sendiri. Yang keji, yang fahsah, yang batil, yang mungkar mungkin tumbuh berkembang dalam hidupnya. Jadi belum ada hakikat, belum ada ruh dari salat itu sendiri. Nah, salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dan ada perbuatan, pekerjaan yang keji dan yang mungkar. Sebab antara kalimat mendirikan salat ada ayat yang pertama itu perintah, imperatif, bil amar. Ya, kita adalah untuk membaca yang tersurat dan tersirat. Membaca ayat
qauliyah dan qauliyah. Dengan dibaca inilah apa yang diberitakan dalam Al-Quran, dalam kitab suci Al-Quran, tidak ada lagi sedikit pun keraguan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam kitab suci. Nah, setelah ada keraguan baru mendirikan salat. Wa aqimis shalah. Nah, barulah sana inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini berarti sebab orang yang beriman yakin, dilihat, disaksikan oleh Allah, sehingga dia tidak mau berbuat aneh sekalipun orang tidak ada. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Semuanya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, yang tak terlihat apa-apa yang ada di langit. Maka di akhirnya innahu wasami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha lihat segala apa-apa yang dilahirkan, apa-apa yang disembunyikan dalam hati manusia. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Rabbukum a'lamu bima fi anfusikum. Allah mengetahui semua ucapan hati manusia, apa yang tergores, yang terkatir. Pada kesempatan ini, marilah kita mengambil makna-makna roh-roh dari Islam, bukan sekedar memperingati saja, tapi mengambil inti artinya dari semua ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga hidup tahun ke tahun semakin berarti dan semakin bernilai dan bermakna dunia dan bermakna di akhirat. Sebab semakin lama hidup di atas dunia ini, tantangan, cobaan semakin berat, ya, semakin hebat. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri generasi kita dengan ilmu pengetahuan. Kedua, dengan iman dan amal saleh. Terintegrasi terpadunya ketiganya itulah disebut manusia sukses. Harapan untuk semua orang, dambaan bagi semua orang-orang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan kesejahteraan hidup di akhirat, sesuai dengan doa yang kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sekian saja pada video ini. Di lain waktu kesempatan kita sambung lagi. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.